Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Baik, saudaraku dimanapun anda berada, kali ini kami akan menyajikan tutorial bertayamum atau cara-cara tayamum yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Sebelum ke praktek, ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini. Yang pertama adalah sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Di dalam kitab Safinatun Najah, asbabut tayammum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma'i, yaitu tidak ada air. Setelah mencari air pada saat waktu sudah masuk, ternyata air tidak ditemukan, maka dibolehkan atau wuduknya diganti dengan tayamum. Yang kedua, wal maradu, yaitu sakit, tidak bisa menggunakan air. Nah, kalau alasannya sakit, menurut dokter bahwa si pasien tidak boleh terkena air, dan apabila terkena air maka sakitnya akan bertambah, maka dia bisa langsung melaksanakan tayamum meskipun berada di pinggir lautan. Kemudian sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li asyahayawanin muhtaramin, yaitu ada air tetapi sangat terbatas, di mana air yang ada itu adalah air untuk menyelamatkan ruhnya hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara. Artinya air itu hanya untuk menjaga kelangsungan hidup hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara. Maka ketika posisi seperti itu boleh melaksanakan tayamum. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa sebab tayamum itu ada 3, berikutnya kita juga harus mengerti tentang syurutut tayamum, yaitu syarat-syarat melaksanakan tayamum. Syarat ini kita tahu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka ibadah yang kita lakukan tidak sah. Tetapi syarat ini bukan termasuk pekerjaan dalam ibadah tersebut. Jadi untuk melaksanakan tayamum, syaratnya ada 10. Syurutut tayammumi asyaratun. Yang pertama adalah ayyakuna biturabin. Yang pertama, tayamumnya itu menggunakan debu. Kemudian wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua, debunya itu debu yang suci. Artinya debu yang bisa menghilangkan hadas, yang bukan debu yang bekas dipakai. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna musta'malan, yaitu debu yang bukan bekas dipakai bertayamum. Yang berikutnya, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Yang keempat, syaratnya adalah debu yang suci, yang tidak dicampuri dengan tepung ataupun yang sejenisnya. Jadi debunya itu adalah debu yang murni, tidak ada campuran di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, wa yaqsidahu, orang yang akan melakukan tayamum harus berniat dengan debu tersebut untuk digunakan bertayamum. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Syarat tayamum berikutnya adalah mengusap wajah dan kedua tangannya
dengan 2 kali tepukan. 2 kali tepukan itu artinya 2 kali kita menempelkan telapak tangan ke atas debu tersebut. Syarat yang berikutnya adalah wa yuzila an-najasata awalan, yaitu syaratkan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tayamum. Syarat berikutnya adalah wa yajtahida fil qiblati qablahu. Ini syarat yang ke-8. Kita harus mengetahui dulu arah kiblat dengan sesungguh-sungguhnya pada saat kita akan melaksanakan tayamum, supaya pada saat tayamum kita berposisi menghadap ke arah kiblat. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya, ya syarat yang ke-9, wa yakuna tayammumu ba'da duhulil waqti. Adanya tayamum itu setelah masuk waktu sholat, ya. Ini kalau misalnya kita mau tayamum untuk sholat, ketika sholat itu waktunya sudah masuk, maka baru kita dibolehkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah toharoh daruroh, bersuci dalam keadaan darurat. Wala darurata qabla waqtil ibadah, sementara tidak ada hukum darurat sebelum masuk pelaksanaan waktu ibadah. Oleh karena itu, ketika kita akan melaksanakan tayamum untuk sholat, maka dilaksanakan pada saat waktu sholat sudah masuk. Syarat yang berikutnya, wa ayyatayammama likulli fardin. Ini syarat yang ke-10, ya, bahwa kita bertayamum itu untuk setiap fardu. Artinya tidak ada tayamum 2 untuk 2 fardu. Misalnya ketika kita akan melaksanakan sholat, ketika masuk duhur maka tayamumnya hanya untuk duhur. Nanti saat kita akan melaksanakan asar maka tayamum dulu sebelum atau untuk melaksanakan sholat asar. Nah, ketika kita kemudian menghadapi 2 fardu yang berdekatan pun harus seperti itu. Misalnya seseorang yang pada saat sholat Jumat dia ditugaskan menjadi khatib sekaligus imam. Nah, ini khutbah dengan Jumat itu sendiri adalah 2 kewajiban yang sama-sama. Maka pada saat dia akan khutbah itu disyaratkan tayamum dulu, kemudian melaksanakan tayamum dulu, dan pada saat selesai khutbah akan melaksanakan sholat, dia harus melaksanakan tayamum lagi. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi adalah tentang furudut tayamum, fardu tayamum, yaitu perkara-perkara yang harus dilaksanakan, dan perkara ini bagian dari pekerjaan tayamum, yaitu ada 5. Al-awwal, yang pertama adalah naqlut turab, yaitu mengalihkan debu dari tempatnya. Ya, kemudian yang kedua niat, yang ketiga masul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat kemudian wa masul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Wal al-khamisu at-tartib bainal mashataini, dan yang kelima adalah berurut antara 2 usapan tersebut. Nah, itu adalah fardu-fardu pada saat kita melaksanakan tayamum, harus dilaksanakan yang 5 ini. Kemudian satu hal lagi, hal-hal yang bisa membatalkan tayamum kita. Di sini dijelaskan yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah ma'abtolal wudu, seluruh yang membatalkan wudu. Kita sudah bahas, misalnya keluar hadas dari 2 jalan, hilang ingatan, ya, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan seluruh yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayamum juga. Warriddatu, kemudian riddah, keluar dari Islam, murtad. Kemudian watawahumul ma'i, menyangka adanya air. Ini apabila orang tersebut bertayamum karena tidak ada air. Jadi kalau kita bertayamum karena sakit menggunakan air, maka ketika kita masih membayangkan adanya air, itu hukum tayamumnya tidak batal, karena alasan kita tayamum itu karena sakit, bukan karena tidak adanya air.
Baik, itu hal-hal yang perlu saudara-saudara sekalian pahami dulu. Yang pertama tadi adalah tentang sebab-sebab kita boleh melaksanakan tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamumnya harus kita pahami. Kemudian fardu-fardunya tayamum juga harus kita ketahui dan kita laksanakan. Dan yang terakhir tadi adalah hal-hal yang bisa membatalkan tayamum kita. Nah, untuk lebih sempurnanya, mari kita lihat peragaan tayamum berikut ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kali ini kami Asep Jalaluddin Bani Syair Channel akan menyajikan tutorial bertayamum atau cara-cara melaksanakan tayamum sebagai pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi besar. Ketika posisi Anda masih berpakaian lengkap seperti ini, harap disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah lengan baju dising-singkan, silakan. Ini sampai sikut ya. Dan barangkali di dalam jari-jari Anda ada alinya, ada batu alinya, baiknya ditanggalkan dulu. Terlebih pada saat nanti mengusap bagian yang kedua, malah ini wajib ditanggalkan ya batu alinya. Kemudian wajah juga disiapkan supaya tidak ada yang menutupi wajah. Setelah beres, setelah siap, silakan Anda mendekati debu suci yang sudah Anda siapkan terlebih dahulu, tentu dalam posisi sambil menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat di dalam tayamum itu adalah termasuk salah satu syarat tayamum. Sambil mengucapkan bismillah, silakan Anda tempelkan kedua telapak tangan di debu yang sudah disiapkan. Diawali dengan mengucapkan niat sambil mengangkat kedua tangan sampai tangan menyentuh ke wajah ya. Jadi niat harus terus dibaca sampai mulai tangan diangkat sampai menyentuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis salati fardha lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum untuk mencari kebolehan melaksanakan salat karena Allah Ta'ala. Setelah beres, silakan dibersihkan dulu kedua telapak tangan tadi dari debu yang sudah dipakai. Nah, setelah itu tempelkan kembali kedua telapak tangan yang dirapatkan di tempat debu yang berbeda dari yang tadi. Nah, kali ini Anda tidak perlu niat lagi, langsung kedua telapak tangan diangkat dan digunakan. Yang pertama adalah debu yang ada di telapak tangan kiri, gunakan untuk mengusap tangan yang kanan dari punggung dulu. Silakan. Terus ya, sampai ke sikut. Nah, setelah itu sampai sikut, setelah itu Anda balikan ke telapaknya ya, mengusap lengan dalam tangan kanan, dan pada saat di telapak tangan harus diangkat supaya tidak menyentuh telapak kanan yang kanan karena di situ debu belum dipakai gitu. Ya, sekarang bagian tangan kiri yang diusap oleh tangan kanan, punggungnya dulu silakan. Ya, terus sampai sikut, setelah itu dibalik. Iya, diusap sampai ujung telapak tangan. Ya, praktek tayamum sudah dilaksanakan. Sekarang kita berdoa setelah tayamum sebagaimana doa yang
disunahkan setelah Anda berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Itulah praktek tayamum yang bisa kami jelaskan dan bisa kami contohkan. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.